Gue nggak tahu nih kuat apa enggak karena banyak banget aplikasi background yang bakal gue buka. Belum lagi ngomongin Telegram, Discord, semua tuh nyala performance mode-nya. Jadi emang kok aneh gitu, agak nge-lag gitu nih laptop. Adobe Illustrator jadi gede banget filenya dan di situ baru gue ngerasa berat banget. Hari ini setupnya agak beda karena memang kontennya juga berbeda. Dan hari ini gue tuh sebenarnya nggak pengen nge-review laptop. Tapi kan gue sering ya di video gue bilang gue tesnya pakai ini, tesnya pakai ini, tesnya pakai ini. Dan hari ini gue akan ngasih lihat cara gue tes seperti hari-hari biasanya gitu. Dan sekalian juga nge-challenge diri gue untuk nggak pakai PC gue sama sekali dalam sehari ini. Ya, jadi semua pekerjaan gue akan gue lakukan full di sebuah laptop yang gue bawa di sini nih. Ya, Yoga 9i. Ini Yoga biasa, bukan Yoga Book yang 2 layar ya. Nih, lu bisa lihat. Yoga. Gue akan pakai laptop ini seharian. Jadi gue akan setup dulu. Semoga tidak ngeblur ya. Ya. Kayak lu lihat, sekarang gue masih pakai PC gue. Ini. Ya. Semua masih settingan yang PC gue. Ini gue akan pindahin sekarang untuk pakai laptop ini. Dan ya, kita cabut-cabutin colokan dulu. So far penggunaan gue, ya lo bisa lihat nih udah malam. Karena tadi gue ke kantornya sore. Jadi, so far penggunaan gue dalam hari ini ya, gue sih nggak ada masalah apa-apa. Cuman tadi gue lupa nyalain performance mode-nya. Jadi emang kok aneh gitu, agak nge-lag gitu nih laptop. Apalagi pas gue buka AI, Figma sama Photoshop, emang gue agak brutal sih emang kadang kalau pakai laptop. Di Figma itu emang gue fokus di layouting dan juga kalau ngomongin di Photoshop biasanya gue di manipulation. Di manipulation tuh kayak gue bikin texture segala macam tuh biasanya di Photoshop. Tapi kalau ngomongin di AI biasanya gue bikin logo nih. Contohnya gue lagi ngerjain logonya si Joshua ya. Lagi di rework lah logonya. Jadi kebetulan ada laptop ini untuk gue preview warna. Kebetulan emang akurat banget. Tapi kalau ngomongin dari penggunaannya, hari ini speaker gue sama sekali nggak aktif ya. Walaupun ada di sini gue nggak pakai karena gue pakai speaker bawaannya laptop ini. Soalnya dia udah pakai soundbar. Yang gue cukup kaget. Gue pikir soundbar ini cuma nama gimmick doang. Ternyata emang literally ini soundbar gitu. Satu bar ini nih di sini nih, ini semuanya tuh nyala gitu. Suaranya bunyi gitu. Dan memang nggak cuma ada di sini, dia juga ada di bodinya untuk si subwoofernya. Dan suaranya bagus banget. Ini tuh soundbar dari Bowers & Wilkins, emang kerjasamanya si Lenovo lah untuk laptopnya dia. Ini gue bisa ngasih lihat suaranya tuh dari, coba kita setel ya, ini gue lagi nyetel lagu. Jadi ini pasti akan copy kanan, jadi gue setel videonya TLM deh. Nah yang ini nih, unboxing. Icon, itu loh, penyanyi kulit hitam. Smack that, smack that, gitu ya. Makanya gue bilang kok kalau ada kacamata hitam kasih dia aja. Dia suka kayak Tom Cruise di Top Gun gue. Bahkan lebih enakan unboxing sabun mandi sama shampoo karena kan bisa langsung pakai. Dapet nih lo, orang lagi syuting cuy. Kayak gitu terus. Ya, gue tahu ini nggak representatif dari suara speakernya, karena gue ngerekamnya pakai lavalier. Ya, tapi setidaknya lo ada gambaran seberapa banyak ruang yang diisi sama si soundbarnya ini. Walaupun gue mentokin di 100, dia sama sekali nggak ada distorsi. Itu yang gue suka dari si soundbarnya ini. Bener-bener suaranya itu clean banget. Dan juga ditambah dengan si layar yang bagus. Jadi kalau buat nonton segala macem jauh lebih enak. Gue jujur lebih suka nonton di layar ini daripada layar gue yang gede. Sekarang gue akan masuk ke workload yang sedikit lebih berat. Gue nggak tahu ini laptop kuat apa nggak. Karena gue akan bikin motion graphic. Dimana bikin motion graphic itu pasti browser gue nyala. Karena gue harus nyetel lagu segala macem. Kalau nggak bisa gila sendiri ya ngerjain motion graphic nggak ada suara gitu. Terus ditambah lagi gue pakai After Effects. Itu udah pasti. Di sini gue pasti pakai Illustrator untuk ngerjain aset-asetnya. Dan Figma sebagai referensi layouting gue. Jadi kalau bisa lu lihat sendiri di sini gue pakai 2 desktop. Ini di sini Figma-nya itu gue tetap nyalain untuk referensi layouting animasinya nanti. Dan ini di sini pure untuk buat layouting doang, buat referensi gue. Dan di sini semuanya gue ngerjain After Effects.
Gue nggak tahu nih kuat apa enggak karena banyak banget aplikasi background yang bakal gue buka. Belum lagi ngomongin Telegram, Discord, semua tuh nyala. Dan Apple Music gue tetap nyala standby di background di desktop yang satu lagi. Jadi memang akan agak berat. Dan ya gue sukanya ada trackpad tuh gini sih. Gue bisa ganti-ganti desktop ya. Walaupun gue nggak tahu kenapa mungkin dari Windows-nya ini agak ada delay. Tapi sebenarnya ini nggak ada nge-lag sama sekali. Jadi ya kita cobalah. Gue belum masuk ke tahap editing sih. Ini baru motion graphic. Mungkin nanti di editing lagi gue akan tes lagi. Kita akan ngobrol kayak gini lagi. Gue nggak tahu seberapa kuatnya nih laptop. Hari kedua kemarin karena ya namanya juga kerjaan banyak, jadi nggak selesai. Jadi gue belum sempat masuk ke bagian motion graphic dan juga bagian editing, dimana yang di situ harusnya yang paling dinilai karena memang itu pekerjaan berat di laptop ini. Kalau kemarin kan konklusi gue pas gue lagi selesai ngedesain itu nggak ada masalah sama sekali. Walaupun setelah itu lu pasti ngeliat b-roll ada gue lagi bikin logo segala macam. Itu terjadi agak apa ya? Udah mulai agak stuttering ketika logonya tuh udah banyak banget. Tapi memang kesalahan di gue juga karena memang ternyata ukuran logo itu gede banget di artboard AI-nya. Akhirnya gue kecilin ke tengah semua dan jadi enteng lagi. Dan memang kalau ngomongin dari segi performance dari kemarin kebanyakan errornya tuh dari gua, dari user karena ya kayak kemarin artboardnya kegedean. Nah itu bisa tukang sampah ya. Nah kalau dari segi laptopnya sendiri, gua belum merasakan ada bottleneck tersendiri kecuali RAM-nya 16 GB. Karena dengan RAM-nya 16 GB di sini gua tuh nyalain memory saver-nya si Microsoft Edge. Yang tadi biasanya tuh gue matiin karena memang gue nggak suka aja ketika gue buka tab gue lagi harus nge-load ulang gitu karena ya nggak suka aja gue ada loading lagi gitu. Jadi ya gue biarin aja dia nyala gitu. Jadi kalau gue buka lagi dia tetap nyala tabnya. Tapi di sini gue nyalain biar dia tetap irit RAM-nya juga. Dan so far yang makan RAM paling gede tuh so far bukan Microsoft Edge gue justru, tetapi Photoshop gue. Karena Photoshop gue itu kalau lu lihat gue dapet aset dari Joshua itu memang itu aset press kitnya Bali Major. Itu emang berat banget filenya. Itu satu filenya PSD-nya, bentar gue agak lupa, gue cek ya. 1 giga. Jadi memang dia tuh ada 6 atau 7 artboard gitu dan emang itu semuanya high res dan semuanya itu smart object ke Adobe Illustrator, jadi gede banget filenya dan di situ baru gue ngerasa berat banget ketika gue harus buka Photoshop karena memang itu pertama artboardnya banyak, efeknya banyak dan semuanya itu nge-link alias pakai smart object ke Adobe Illustrator dimana itu emang berat banget. Jadi ketika gue mau edit elemennya, gue harus buka si smart object-nya dan otomatis dia akan ngebuka di Adobe Illustrator yang dimana makin berat lagi penggunaan RAM-nya. Dan memang yang paling banyak makan RAM so far gue coba ya Photoshop gue. Tapi kalau ngomongin yang lain nggak ada masalah. Gue scripting, gue buka-buka chat grup kantor gitu-gitu nggak ada masalah ngetik-ngetik. Dan semalam kayaknya nggak ke-record itu gue buat nonton ini Demon Slayer ya, gue baru nonton. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian ngedit ya. Ini bagian paling seru dan sebenarnya paling makan waktu karena gue harus ngedit sambil ngambil b-roll. Yuk kita lihat lah kayak apa. So, gimana kesimpulan dari pakai laptop ini seharian? Ya sebenarnya 2 hari sih hitungannya. Cuman karena kemarin gue ada beberapa hal jadi pekerjaan gue yang kemarin tuh dibagi jadi 2 ya. Dan so far sih gue nggak ada masalah sama ini laptop karena lo bisa lihat sendiri untuk After Effects pun dia nggak ada masalah. Ini gue lagi compositing, lagi layouting untuk animasinya, ya. Ini gue nggak ada masalah sama sekali. Cuman ketika gue udah ngasih efek segala macam, udah ada motion blurnya, udah ada gue masukin turbulence segala macam, itu mungkin akan beda cerita kali ya bisa dibilang. Karena memang untuk yang kayak gitu tuh biasanya butuh RAM yang lebih besar karena PC gue sendiri pribadi itu 32 GB dan memang gue ngerasain kekurangannya ada di RAM. Dan sebenarnya sih gue sih berharap ini sebenarnya tetap bisa di-upgrade ya. Walaupun dia udah ada yang solder tapi ada slot untuk upgrade gitu. Karena laptop ini tuh capable banget untuk ngelakuin tes-tes yang sangat-sangat berat gitu bisa dibilang karena untuk ngedit, untuk After Effects tuh dia nggak ada masalah sama sekali.
apalagi untuk entertainment, multimedia, Google Docs ini nggak ada lawan sih. Ini apa ya, bisa dibilang serbaguna lah. Semuanya bisa dia kalau udah ngomongin yang kayak gitu. Karena pertama speaker bagus, layar bagus, itu entertainment udah pasti enak banget. Untuk ngomongin make buat docs dan juga spreadsheet, dia tuh blue light-nya rendah banget karena dia pakai OLED. Jadi untuk blue light-nya karena rendah banget, jadi mata lo tuh nggak sesakit itu untuk natep layar ini tuh lama-lama. Karena kalau lu sadar di timelapse-nya itu juga kebanyakan gue kerja di layar di sini ketimbang monitor gue yang utama. Malah monitor gue yang utama kebanyakan jadi secondary monitor ketimbang ini. Karena gue ngerasa lebih nyaman ngelihat ini lama-lama. Karena memang balik lagi blue light-nya nggak setajam yang ada di monitor utama gue. Blue light-nya jauh lebih rendah. So untuk gue sih laptop kayak gini sebenarnya cukup ya. Kalau gue nggak ngerjain motion graphic sama sekali. Karena untuk ngedit 4K dia juga nggak ada masalah. Walaupun tadi ada sempat masalah di Premiere-nya sedikit, tapi habis itu udah solve. Ternyata cuma butuh update Windows aja. Dan kalau ngomongin dari si pekerjaan yang lain, ini ada Mbak Kiki di belakang. Tapi kalau kita ngomongin pekerjaan yang lain, untuk segala macam nggak ada masalah. Untuk main game gue nggak coba karena memang di sini GPU buahannya itu nggak ada dedicated. Dia cuma ada integrated GPU-nya doang, yaitu Intel Iris Xe yang dimana ya kita udah tahu lah performanya kalau untuk mainin game-game e-sport yang itu udah pasti jalan. Tapi harus diingat untuk kalau main game e-sport setidaknya lo harus turunin resolusi lo ke 1080 karena memang layar bawaannya ini defaultnya di 4K yang dimana cukup berat kalau untuk game-game e-sport 4K untuk si Intel Iris Xe-nya sendiri. Jadi ya gue saranin sih lo turunin juga sih itu ke 1080. Jadi buat gue, ya kalau nggak ada pilihan lain ya, gue harus pakai laptop gitu karena gue kan power user sekali ya. Jadi sebenarnya laptop itu kebanyakan buat gue ngetik karena gue bisa ngetik di mana aja enak. Tapi kalau untuk ngerjain kayak animasi, ngedit segala macam, gue tetap prefer PC sebelumnya. Karena memang gue nggak pernah ngelakuin tes yang gue lakukan sehari-hari. Kebanyakan gue ya Puget Bench aja gitu patokannya. Tapi setelah gue coba untuk gue pakai sehari ini untuk semua pekerjaan gue dari ngetik segala macam, I'm willingly untuk pindah ke laptop karena menurut gue udah sangat-sangat capable. Kekurangannya cuma ada di RAM-nya aja kurang gede. So segitu aja dari gue. Kalau lu suka konten yang begini bentukannya, nggak syuting di backdrop yang biasa itu ya komen aja di bawah. Mungkin nanti kalau yang nonton banyak gitu ya, kan sudut kantor saya jadi lebih bagus karena harus dipakai syuting gitu. Jadi gue ada alasan untuk bilang ke David untuk cat ulang tembok gitu kan, untuk konten gitu. So segitu aja, bye-bye guys.